Selanjutnya pemirsa, persoalan ekonomi di lingkungan Muhammadiyah menjadi bagian strategis dari keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 7 tahun lalu. Kini di banyak daerah di tanah air, Muhammadiyah mulai menggarap amal usaha ekonomi. Salah satunya apa yang dilakukan pimpinan daerah Muhammadiyah di kota Juang Biren, Aceh. Kota Juang Biren yang menjadi satu kawasan strategis segitiga antara kawasan pantai timur dan dataran tinggi di Serambi, Mekah, Aceh, menjadi salah satu kawasan potensial pengembangan dakwah Muhammadiyah. Walaupun penentangan terhadap dakwah Muhammadiyah di kabupaten ini cukup besar, namun militansi pimpinan dan warganya pantas diapresiasi karena menjadikan tantangan sebagai motivasi untuk menegakkan syiar persyarikatan. Menyadari potensi ekonomi adalah bagian penting dari sukses tidaknya pergerakan Muhammadiyah, maka pimpinan daerah Biren melakukan berbagai terobosan strategis. Di antaranya membangun amal usaha pendidikan menjadi satu unggulan Muhammadiyah Biren. PDM Biren memiliki amal usaha pendidikan yang lengkap, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sekolah tinggi, dan belum lama ini Muhammadiyah Biren juga mendirikan satu perguruan tinggi yang diberi nama Ummah atau Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Selain Ummah, Muhammadiyah Biren juga mengembangkan peternakan sapi, menyusul kambing dan ikan, bahkan ingin mencoba memproduksi tempe. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Biren Aceh, Atailah Alatif, mantan Ketua Pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang juga dokter spesialis kandungan menjelaskan potensi ekonomi. Dan Muhammadiyah di Biren juga sudah melaksanakan. Kita berpikir itu juga, selama kita jangan hanya fokus masalah pendidikan saja. Karena itu sudah jamak dan di mana-mana, dan Muhammadiyah di Biren juga sudah melaksanakan kegiatan itu. Tetapi dari aspek ekonomi memang belum banyak kita lakukan. Makanya kemudian waktu itu kami berpikir apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa memberdayakan masyarakat dari sisi aspek ekonominya. Ada memang kesulitan kita dari sisi SDM terbatas. Tiba-tiba ada, memang kalau kita bilang planning memang belum bagus, tetapi sesuai dengan apa yang ada pada waktu itu, muncul ada kawan-kawan, anak-anak muda yang lulusan dari Malang, mereka siap punya ilmu di bidang peternakan. Udah kita coba kembangkan peternakan. Maka kemudian muncullah ini. Jadi awal mula muncul peternakan ini dari pertama memang kita Muhammadiyah di Biren ingin mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Apa yang bisa kita kembangkan, siapa yang mengelolanya itu. Nah, ketika ada yang datang kepada kami alumni Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Kami punya pengalaman di bidang peternakan, mungkin bisa mengembangkan. Maka kemudian kita kembangkan lagi di sini, Pak. Pertama kali ini masih hutan, kita bersihkan hutan ini. 2 tahap ini hutan ini kita bersihkan, kemudian kita buat kandang, kita hidupkan sapi. Kemudian alhamdulillah dapat bantuan dari Lazim Pusat untuk pemberdayaan ekonomi umat. 500 juta pada waktu itu. Kemudian kita kembangkan. Ini sebenarnya dari istilahnya yang dibantu oleh Lazim Pusat 500 juta itu. Kemudian kita kembangkan. Itu hibah ya? Itu hibah ya? Hibah. Ya, untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi umat pada waktu itu. Kita kembangkan ini. Nah, kemudian muncul ide lagi, kenapa enggak apa lagi yang bisa kita kerjakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Nah, jadi dari sini kemudian kita banyak rencana yang bisa kita rencanakan. Tapi masih dalam plan rencana, tapi sudah mulai kita lakukan aksinya. Di samping peternakan sapi yang sudah berjalan, kita ingin juga mengembangkan kambing di sana, Pak. Kambing, kemudian ikan. Nah, ikan ini. Sebenarnya Pak Joko Lazismu juga sudah menyampaikan untuk kita kembangkan juga tempe. Karena di sini bisa kita buat sebagai tempe yang yang dikembangkan oleh Lazismu. Karena ini kan di bawah Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Lazismu ini. Semua kita pengelolanya ini. Nah, ada ide itu, tapi yang tempe belum berjalan. Tapi yang lembu, kambing sama ikan sudah proses berjalan. Nah, tapi itulah keinginan kita untuk mengembangkan di sisi perekonomian. Saya kira yang paling potensial kemarin itu tempe sebenarnya, karena kita tidak butuh modal besar. Yang penting ada orang yang menggerakkan dan segala macam. Cuman itulah ketika kita bicara siapa yang menggerakkan, siapa yang mengelola dan yang amanah, dan ini kita butuh orang, anak-anak muda. Dan butuh waktu ya, butuh proses itu. Nah, inilah. Tapi sambil berjalan terus. Jadi sebenarnya di Biren itu boleh dibilang kita ada ide, kemudian anak-anak datang.
masuk ketika di sekolah misalnya ya, sekolah SD, SMP, SMA, itu semua anak-anak muda datang yang mereka bukan berlatar belakang Muhammadiyah. Karena kami ingin terlibat dan membantu Muhammadiyah dalam bidang itu. Nah, kemudian berjalan. Nah, ini juga seperti ini. Ini seperti penjaga hari ini bukan apa namanya, mereka mendengar kemudian melihat saya ingin membantu di sini Muhammadiyah. Dan akhirnya jadi Muhammadiyah ya? Muhammadiyah. Jadi itulah yang kita kembangkan ini. Cuma memang terbatas tanah ya, tetapi seberapa pun jalan ya. Alhamdulillah jalan ya. Seperti ikan ini kan pelan-pelan nih prosesnya. Ini sudah kita buat tambak yang bagus, yang memang yang betul sesuai dengan tambak ikan. Ada 3 kolam yang kita siapkan, sekitar 15.000 ekor ikan akan kita siapkan dalam beberapa bulan yang akan datang ini. Sudah siap persoalan ini kita buat mulai. Kemudian masuk ke yang keinginan saya tempe tadi itu, karena itu sangat potensial kita kembangkan dan di sini belum banyak apa namanya, dan ini bermanfaat untuk sapi juga, ya kan, ampasnya, airnya untuk sapi juga. Dengan spirit ekonomi yang demikian besar dan dukungan amal usaha yang mumpuni, Muhammadiyah Biren dapat menjadi role model pengembangan Muhammadiyah di daerah. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.